silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Nama Ibu siapa? Ebi. Oh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ebi dan Ebi. Di sini ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya ingin menggunakan KB Ayudi Bu. Oh, ingin menggunakan KB Ayudi. Iya. Tapi sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu KB Ayudi? Belum Bu. Nah, ya. Saya jelaskan dulu ya Bu. Nah, jadi KB ini banyak sekali jenisnya Bu ya. Yang jangka panjang itu ada 2 jenis, kontrasepsi IUD itu yang berada di dalam rahim dan juga implan. Kalau implan itu nanti diletakkan di lengan bagian dalam Bu. Nah, ini fungsinya sama Bu untuk memberi jarak kehamilan. Ya. Adapun keuntungannya Bu ya, keuntungan penggunaan KB IUD ini, yang pertama dia ini sangat efektif Bu, efektif digunakan, jadi kecil kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Seperti ini Bu ya, untuk KB IUD itu nanti dimasukkan ke dalam rahim, di sini vagina Ibu, kemudian dimasukkan menggunakan alat Bu ya, nanti dia akan berada di puncak uterus, pembuluh uterus ya Bu, bentuknya seperti T. Ini IUD ini terbuat dari plastik yang lentur Bu. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, setelah IUD dilepas, kesuburan itu bisa langsung pulih kembali ya Bu. Kemudian tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak akan mengganggu ya. Kemudian karena IUD ini bukan KB hormonal, dia tidak memiliki interaksi obat-obatan, tidak memiliki interaksi obat-obatan, jadi tidak akan memberi pengaruh gitu Bu. Kemudian tidak mempengaruhi kualitas ASI ataupun volume ASI. Meskipun sedang menyusui, untuk menggunakan KB ini tidak masalah Bu ya. Aman ya Bu. Iya, aman. Kemudian dia ini bisa dipasang setelah melahirkan ataupun pasca keguguran Ibu. Jadi bisa langsung dipasang ya Bu. Bisa langsung dipasang. Kemudian Ibu, IUD ini, kalau yang IUD itu kan ada yang hormonal, ada yang tidak hormonal. Kalau yang hormonal itu ketika dia mengeluarkan hormon progesteron, maka dapat mengurangi perdarahan haid dan juga dismenor, nyeri pada saat haid Bu. Untuk keuntungannya Ibu sudah mengerti ya? Iya. Kalau kerugiannya gimana Bu? Kalau untuk kerugiannya ini ada beberapa macam ya Bu ya. Yang pertama, kerugiannya KB IUD ini tidak bisa mencegah dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, itu tidak bisa dicegah. Kemudian tidak dapat mencegah kehamilan ektopik, kehamilan terganggu gitu Bu. Jadi kehamilannya itu di luar kandungan, di luar rahim. Kemudian klien yang menggunakan KB IUD ini tidak bisa melepas sendiri, jadi perlu ke tenaga kesehatan ya Bu. Kemudian benang dari IUD sendiri ini Bu ya, ini bisa sewaktu masuk ke dalam kafum uteri, ke dalam sini ya. Jadi kurang efektif kalau benangnya bisa masuk ke dalam sini. Kemudian dapat terjadi lubang di dalam uterus. Itu biasanya karena infeksi Bu, bermula dari infeksi. Bisa jadi karena sudah melampaui batas yang seharusnya 5 tahun, malah lebih dari 5 tahun. Iya. Karena kalau sudah lebih dari itu, batang IUD ini sendiri lama-lama akan rapuh, patah. Kemudian penggunaan IUD ini Bu, kerugian lainnya itu dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi radang panggul. Iya gitu. Kemudian kerugiannya itu juga kita harus selalu mengecek benang IUD dari waktu ke waktu, selalu kita cek gitu ya Bu. Kemudian ini dapat terjadi infeksi dan ini biayanya cukup mahal ya Bu, kerugiannya.
Kalau untuk melepasnya harus memerlukan tenaga medis. Ya. Untuk kerugiannya Ibu sudah mengerti ya? Iya. Baik Ibu, untuk indikasinya sendiri ya Bu, ini yang boleh menggunakannya usia reproduktif. Seperti Ibu ini bisa menggunakan KBIUD, kemudian ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Ya, ini salah satunya Bu, KBIUD. Kemudian wanita yang pernah melahirkan ataupun yang belum pernah melahirkan bisa menggunakan KBIUD. Kemudian berusia di atas 35 tahun namun tidak cocok menggunakan KB hormonal. Kemudian setelah melahirkan ataupun pasca keguguran ya Bu, ini bisa langsung menggunakan. Iya. Kemudian memiliki rendah resiko IMS. Jadi kalau yang sedang menderita infeksi menular seksual itu tidak bisa menggunakan ini Bu. Yang boleh menggunakan yang rendah resiko IMS ya Bu. Adapun untuk kontraindikasi yang tidak boleh menggunakan itu wanita yang sedang hamil atau wanita yang diduga hamil, kemudian adanya peradangan panggul, itu nggak boleh menggunakan ya Bu. Nanti itu bisa memperparah peradangan panggulnya. Kemudian ada perdarahan uterus yang abnormal, jadi sering ada perdarahan begitu Bu di luar menstruasi gitu ya. Kemudian sedang menderita infeksi alat genitalia seperti vaginitis ataupun endometriosis, itu tidak bisa menggunakan ya Bu. Kemudian memiliki kelainan uterus, jadi memiliki kelainan itu sejak lahir itu sudah memiliki kelainan pada uterusnya. Itu berarti nggak bisa dipasang juga ya Bu? Ya, itu tidak boleh digunakan. Kemudian disminor yang hebat. Nah, Ibu sedang haid tapi merasakan nyeri yang sangat hebat, itu tidak bisa menggunakan. Kemudian memiliki riwayat anemia berat dan juga gangguan pada pembekuan darah, itu tidak bisa Bu ya. Bu. Untuk cara kerjanya sendiri Bu ya, alat kontrasepsi jenis IUD ini akan membuat cairan di dalam dinding endometrium ini, mengubah cairan dalam dinding endometrium ini, sehingga sperma akan sulit untuk masuk ke dalam rahim, menggagalkan sperma untuk membuahi sel telur. Kemudian untuk alat kontrasepsi ini sendiri dipasang melalui vagina menuju ke dalam rahim. Itu sakit nggak ya Bu? Mungkin pertama setelah pemasangan itu agak nyeri Bu ya biasanya. Begitu ya, Tapi itu wajar. Kemudian baik Ibu, kalau begitu saya tanya-tanya nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Nama lengkapnya siapa Ibu? Ini Kurnia Ibu. Alamatnya di mana Ibu? Jalan nomor 2. Ini Ibu ingin menggunakan KB tujuannya untuk apa ya Bu? Untuk mengasih jarak Bu antara anak satu dan anak kedua sih. Untuk memberi jarak ya Bu. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingat tanggal haid terakhir kapan? Baru bulan lalu sih Bu. Tanggal berapa kira-kira Ibu? Tanggal 25. Tanggal 25 ya. Ibu biasanya lama haidnya berapa hari? 7 hari Bu. 7 hari ya. Itu untuk haidnya sendiri ada gumpalan atau biasa? Ada gumpalan biasanya Ya. Ibu sebelumnya pernah mengalami kehamilan terganggu? enggak Bu. Enggak pernah ya. Kalau haid Ibu merasa nyeri? Iya Bu, biasanya hari pertamanya rasanya. Hari pertama aja ya. Iya. Kemudian Ibu pernah anemia yang berat? Enggak sih Bu. Enggak pernah ya. Apa Ibu pernah mengalami infeksi genitalia? Enggak juga Bu. Enggak juga. Baik. Ibu maaf, ini
Apakah ibu pernah berganti pasangan? Enggak, Bu. Enggak ya. Ini juga ibu nggak kanker serviks ya? Enggak, Bu. Nah, baik ibu, setelah anamnesa ini ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi. Tapi sebelum itu nanti ada prosedur lain, yaitu akan ada pemeriksaan fisik dan panggul. Oh, seperti itu. Ya, sebelum dilakukan pemasangan itu kita perlu mengukur panggul ibu. Ya, perlu pemeriksaannya ya Bu ya. Iya, Bu. Sekarang Baik, kalau begitu mari ibu kita ke ruang pemeriksaan ya. oh iya, Bu. Ya ibu, Ya. bagaimana setelah dipasang IUD-nya? Sedikit nyeri ya, Bu. Sedikit nyeri, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Ibu, ini saya beritahu cara untuk memeriksa benang IUD ya Bu. Oh iya. Ibu pertama cuci tangan dulu sampai bersih. Kemudian menggunakan jari telunjuk ya Bu, dimasukkan ke dalam vagina. Nanti mohon maaf, maksud saya menggunakan jari tengah ya Bu. Oh gitu. Ya, nanti dimasukkan ke dalam vagina. Nanti di situ ibu bisa merasakan apakah masih ada benang atau tidak. Oh gitu. Kalau masih ada berarti posisinya tetap aman ya Bu. Kemudian ibu, penggunaan setelah penggunaan KB IUD ini memiliki efek samping ya Bu. Efek sampingnya. Biasanya itu seperti nyeri, mules, kemudian disminor, rasa nyeri itu Bu ya. Iya. Kemudian adanya perdarahan, namun perdarahan ini umumnya terjadi itu normal Bu. Oh begitu. Biasanya kalau pada saat itu dia sedang menstruasi, klien sedang menstruasi, itu perdarahan tidak disadari. Oh begitu. Namun hal ini wajar ya Bu. Oh iya, Bu. Kemudian efek samping lainnya ini bisa mengganggu hubungan seksual. Jadi hubungan seksualnya pada saat berhubungan seksual itu merasakan nyeri. Oh begitu. Kemudian bisa infeksi radang panggul, keputihan. Itu efek samping dari penggunaan KB IUD ya Bu. Baik, sejauh ini apakah Ibu sudah paham? Paham, Bu. Kalau begitu Ibu bisa sebutkan untuk keuntungan penggunaan KB IUD. Dia tidak mengganggu ASI ya kan, Bu. Tidak mengganggu hubungan seksual juga. Seperti itu, Bu. Nah, ya. Sepertinya Ibu sedikit banyak sudah paham Iya, ya. Bu. Baik, untuk kunjungannya pulang, Iya. Ibu bisa datang ke sini 1 minggu atau 1 bulan, atau bila perlu ketika Ibu memiliki keluhan ya Bu, Ibu bisa datang kemari ya Bu. Oh iya, baik, Bu. Baik, ini sudah ya Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih, Bu. Sama.